Mungkin sebelum tanya jawab dengan para peserta diskusi bincang santai ini, saya kalau selama ini dari apa yang saya terima di kantor, kebingungan itu dua. Satu, bagaimana sih bentuk kerjanya? Apakah masih sama kayak dulu, cuman ganti baju gitu? Istilahnya kita cuman ganti baju jadi koordinator, subkoordinator, atau JFAK lah istilahnya gitu. Apa kita tetap struktural, tetap melapor kepada atasan langsung, atau kita bentuk pokja-pokja tim. Terus kemudian dari kerjaan yang kita lakukan selama ini, kerjaan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan rapat, nota dinas, bikin bahan, bahkan ada istilah dari teman juga bekerja IO. Apakah itu bisa menjadi kredit? How? Bagaimana caranya gitu supaya istilahnya kita bisa uh, lebih enak lah gitu kerjaannya itu saat ini karena minimal informasinya lebih valid. Jadi mungkin startnya eh kita woman empowerment dulu deh, jangan Mas Darto, coba Mbak Putri, kira-kira ada tanggapan nggak terhadap apa yang saya utarakan tadi? Seperti apa sih kerja fungsional tuh? Iya, terima kasih Bang Coki atas Nah, kesempatannya. silakan Eee, santai aja, santai kita ngobrol. iya, teman-teman, salam kenal, saya Putri, analis kebijakan ahli pertama. Teman-temannya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Coki, temannya Darto, Julja, dan juga teman-teman semua di sini ada beberapa yang ikut hadir. Terima kasih. Nah, sebetulnya Bang Coki kalau misalnya boleh jujur nih ya, tugasnya tuh nggak beda-beda jauh sih Bang dengan struktural. Oke, oke. Iya, cuman memang kalau misalnya periode pengumpulan dupat gitu ya, itu jadi kita jadi harus lebih semangat dalam mengumpulkan angka kredit apa dokumen-dokumen angka kreditnya gitu. Jadi mungkin dalam satu masa tertentu itu yaitu masa pengumpulan dupak bisa jadi kita akan lebih direpotkan dari sisi administrasi dibandingkan jabatan struktural. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang di sini itu juga merangkap sebagai atau diberikan tugas tambahan sebagai koordinator maupun subkoordinator. Nah, itu tentu saja kita harus lebih pandai dalam memanage waktu dan juga tenaganya. Gitu sih Bang Coki. Oke, jadi istilahnya sama bisa bekerja seperti kita yang istilahnya tools ada di kantor Menko itu rapat koordinasi, monef, segala macam itu bisa menjadi angka kredit. Cuman istilahnya bagaimana mengumpulkan buktinya ya kali ya, yang lebih harus Iya. diperhatikan. Jadi, wah ini agak susah nih buat orang-orang selebor kayak saya nih, yang kadang-kadang bahkan absen di Zoom aja suka suka lupa saya isi gitu. Oke. Mungkin beberapa contoh nyata dulu saya oper ke Mbak Yulia, misalnya. Kita rapat nih, kita rapat ditugaskan rapat di Kementerian Perindustrian misalnya itu kita gabung entah mungkin sekarang jangan fisik dulu tapi Zoom. Bagaimana caranya itu bisa menjadi angka kredit? Misalnya apa kita bikin laporan itu bisa jadi angka kredit, bukti apa yang bisa kita harus kita kumpulkan? Mungkin Mbak Yulia bisa kasih masukan sedikit. Halo, selamat sore semuanya. Oke, izin jawab nih, Bang. Jadi sebenarnya pertama Yulia balikin dulu ke definisi kali ya, Bang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin analis kebijakan, jelas di situ disebutkan bahwa tugas utamanya relate to pembuatan analisis ataupun kajian yang memang sesuai dengan tusi di kita. Nah, kaitannya tadi dengan definisi, maka output apa nih yang kira-kira akan dikeluarkan? Nah, di situ kalau kita ngomongin pragmatis, di perkalan pun sebenarnya secara bahasa-bahasa dewanya nih udah disebutin tuh definisi-definisi ataupun jenis outputnya. Mulai dari naskah akademik, maksudnya dari yang sifatnya karya tulis kedinasan, naskah akademik gitu kan, yang buku pedoman, ataupun karya tulis ilmiah yang sifatnya policy brief dan policy paper. Itu semua udah rinci tuh jenis-jenis outputnya. Tapi kita nggak bisa nutup mata nih kalau kegiatan kita yang ada di kedeputian, Kak Yulia sekarang kan penempatnya sudah di kedeputian, pekerjaan-pekerjaan yang emang literally sama dengan perkalan tadi jarang atau nggak nyambung sama sekali gitu secara nomenklatur ya Bang. Nah di situ tuh keluh dari kata Mbak Putri tadi, kita di sini mesti pintar-pintar nyembatani outputnya mesti seperti apa. Nah, kalau case kayak Bang Coki tadi sampaikan, ketika once kita disuruh ikut rapat secara Zoom, misalnya itu outputnya mau dibentuk dalam bentuk apa. Nah, di situ balik lagi, semuanya bisa kita recreate menjadi bentuk apa yang kita pengen. Misalnya, dari FGD itu
jadi rapat itu kita mesti tahu dulu rapat itu sifatnya kontinu atau enggak, atau rapatnya emang hanya sebatas cabutan sekali doang. Kalau misalnya rapatnya sekali doang, Bang Coki ataupun teman-teman bisa mengcover itu dalam bentuk laporan hasil evaluasi ataupun laporan hasil pemantauan. Tapi ketika isu itu rapat itu sifatnya berkelanjutan, Bang Coki bisa membungkusnya dalam bentuk policy brief ataupun policy memo ataupun artikel kebijakan. Di sana penekanannya lebih ke pendalaman tulisan ataupun analisis yang Bang Coki pengen cover tuh dalam bentuk output-nya. Jadi sebenarnya kata kuncinya kegiatan apapun yang kita sekarang kerjakan di kedeputian ataupun di unit kerja bisa saja dijadikan output kredit, tapi tergantung kita mengemasnya dalam bentuk apa sesuai dengan nomenklatur yang ada di LAN. Kalau Yulia sih itu jawabannya. Oke, jadi artinya kita harus menyesuaikan kira-kira apa bentuk laporan atau policy brief kita sesuai dengan apa yang ada di LAN sebagai lembaga pembina kita ya gitu ya. Nah, saya tuh berpikir kadang-kadang tuh kalau dengar dari rapat, bukan rapat sih, sosialisasi tadi pagi kan, wah inisiatif gitu. Kita harus banyak inisiatif di saat seperti ini sebagai pegawai negeri gitu, untuk pegawai negeri yang maju lah, independen atau apalah gitu istilahnya. Nah, mungkin kalau melihat kasus seperti ini, ruang lingkup kita berinovasi atau membuat sesuatu dari pekerjaan kita sehari-hari menjadi angka kredit, itu batas-batasannya seperti apa ya? Misalnya saya takutnya nih, misalnya ada beberapa teman-teman juga yang ada ketakutan, kita inisiatif bikin A, ternyata di LAN nggak nggak dianggap, atau malah kita harapnya mungkin 100 dapetnya cuma 25 gitu. Mungkin saya coba jembatan ini langsung ke Mas Darto ya, bagaimana satu-satunya narasumber pria kita ini. Gimana Mas Darto, kira-kira ada ini nggak, kira-kira pengalaman gitu, misalnya berinisiatif bikin apa terus tiba-tiba loh kok hasilnya nggak sesuai diinginkan, atau sebetulnya LAN tuh mintanya seperti apa sih kalau untuk inovasi kita gitu misalnya gitu. Ya, makasih Bang Coki dan teman-teman sekalian, selamat sore sebelumnya. Ya, perkenalkan saya Darto, sekarang bertugas di Biro Klip ya. Mungkin satu-satunya yang sekretariat di sini nih, teman-teman yang lain kan di kedeputian. Mungkin yang perlu dipahami dulu sebelum bikin sesuatu adalah yang pertama baca aturannya dulu mungkin gitu Bang. Jadi kalau misalkan kita membuat sesuatu, kita udah tahu dulu nih cantolannya akan kemana kira-kira gitu. Misalkan dari unit kerja kita butuh kajian something gitu. Dan kalau di Yulia terkait kajian ekonomi digital. Nah nanti kita alangkah baiknya kalau sebenarnya kita komunikasikan dulu nih dengan atasan, biar nanti ketika kita bikin, atasan juga udah tahu dan terinfo gitu ya. Terus baru kita cari bentuk yang paling optimal. Misalkan kalau yang diharapkan dari unit kerja kita bikin sesuatu yang agak agak menyeluruh gitu ya, agak komprehensif kajiannya, mungkin bisa disangkutkan ke policy paper gitu yang memang isinya banyak gitu kan. Kalau policy brief hanya 4 halaman maksimal gitu. Nah, itu yang pertama itu dulu, lalu baru dicek lagi kira-kira ini masuk nggak nih ke butir-butir hasil outputnya gitu yang ada di LAN. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek bikin ternyata hasilnya itu nggak ada gitu di butir outputnya gitu. Harus dilihat itu dulu sih yang pertama. Jadi sebelum jalan harus tahu dulu aturan mainnya gitu sih sebenarnya. Oke, makasih Mas Darto. Mungkin saya nyambungin kayak gini kali ya, ini untuk kita kembali ke Mbak Putri lagi. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, kan kalau kita dengar dari Mbak Yulia, kita meng-create kerjaan kita sehari-hari sehingga bisa menjadi angka kredit gitu. Oke. Mungkin secara praktis aja deh Mbak Putri, kalau misalnya kita bikin bahan paparan, terus keynote speech gitu, atau laporan FGD. Nah, kira-kira itu caranya gimana sih biar menjadi angka kredit? Apa harus dalam bentuk policy brief atau policy paper, atau hanya bahan paparan itu aja? Jadi, kalau yang saya nangkep banyak kekhawatiran itu bentuk itu seperti apa sih? Apakah benar-benar bisa kita storekan ND laporan kita sebagai bukti, atau misalnya seperti apa kira-kira gitu? Mungkin itu aja dulu kali Mbak Putri.
Ya, terima kasih banyak Bang Coki atas pertanyaannya. Sebenarnya memang betul sekali bahwa sebagai JFAK itu kita dituntut untuk lebih kreatif ya. Kreatif dari sisi memanuver supaya output-output kita itu dapat mendapatkan angka kredit yang setinggi-tingginya dan diakui oleh LAN selaku instansi pembina. Sebenarnya kalau bahan paparan itu dan juga bahan paparan, terus ceramah, presentasi, itu dapat diklaim secara langsung sebagai angka kredit, itu masuk ke dalam unsur utama Bang Coki, jadi tapi nilainya angka kreditnya kecil ya, cuma 5 poin gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya apa namanya ya, kadang-kadang ya kalau misalnya agak misalnya teman-teman kepengen dijadikan satu saja supaya kreditnya lebih maksimal, itu tidak apa-apa gitu. Jadi mungkin bisa disamerikan ke dalam bentuk policy brief gitu. Jadi biar bisa langsung dapat 10 poin gitu. Atau bagaimana strategi teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tetap ada rekayasanya ya istilahnya ya supaya Iya, menjadi angka kredit. Mungkin balik betul. lagi ke Mbak Yulia praktisnya aja nih, praktisnya aja. Eh, Ya itu lagi saya ikut rapat misalnya, ikut rapat koordinasi gitu. Nah, bukti apa aja yang mesti saya kumpulkan untuk validasi bahwa saya ikut acara itu hingga itu bisa menjadi angka kredit, apa aja yang mesti saya kumpulkan? Mungkin itu lebih bisa menjawab kali ya kekhawatiran tuh. Jadi praktisnya tuh seperti apa sih? Oke. Sebenarnya balik lagi ke tadi yang disampaikan oleh Darto sama Mbak Putri, Bang. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan kegiatan, kita mesti tahu dulu ini mau kita cantolkan ke Oh, bentuk output apa. Nah, tadi Bang Coki bilang ketika kita ikut semacam FGD ataupun rapat evaluasi gitu ya. Nah, itu di exercise dulu. Misalnya ketika Bang Coki ikut kegiatan FGD. FGD ini balik nih, Bang Coki mau bentuk dia sebagai policy brief, atau policy paper, atau istilahnya kayak sebatas laporan doang, laporan hasil kegiatan ataupun hasil evaluasi. oke, Nah, saya potong sedikit isinya aja deh. Laporan evaluasi yang paling dasar dulu, yang biasa kita lakukan deh kan. Kalau policy paper, policy brief, saya rasa nggak banyak yang punya pengalaman untuk bikin seperti itu yang biasa dari struktural ke fungsional. Mungkin ada beberapa yang udah gitu bikin paper internasional atau apa lagi, tapi yang simple aja laporan gitu misalnya. Oke, nah pertama ketika kita ngomongin laporan hasil evaluasi ataupun laporan hasil pemantauan, kita ngomongin soal output ini akan diklaim membutuhkan dokumen pendukung apa, itu dulu. Hmm. Nah, yang Yulia pahami dari perkalan, ketika kita pengen ngeklaim laporan hasil evaluasi ini, maka butuh minimal ada 4 dokumen, Bang. Pertama, kegiatan tersebut ada surat tugasnya, artinya kan emang mendapat dispo ataupun arahan dari pimpinan kan ya, itu dibuktikan dengan surat tugas. Yang kedua, ada laporan hasil evaluasinya, yang nanti akan kita buat. Yang ketiga, ada dokumen penyampaian, istilahnya dari Yulia ataupun dari Bang Coki kepada pimpinan, bisa dalam bentuk ND. Yang keempat ialah berita acara kegiatan tersebut, ataupun juga bukti pemanfaatan dari pimpinan. Nah, jadi ada minimal 4 dokumen tersebut. Nah, ketika kita bicara dokumen laporan seperti apa, nah itu sebenarnya nggak ada aturan baku sepemahaman Yulia. Jadi itu aturan mainnya balik lagi ke internal ataupun ke unit kerjanya, itu formatnya atau template-nya yang disepakati seperti apa. Cuman minimal sepemahaman yang Yulia tahu, seenggaknya ya ada latar belakang yang menceritakan permasalahannya, kemudian ada sisi analisisnya yang menunjukkan tusi kita ketika kita melakukan suatu evaluasi, apa sih sebenarnya permasalahannya, sama ada semacam kesimpulan dan rekomendasi kebijakannya. Nah, itu sebenarnya kayak item-item minimal yang harus ada di dalam suatu laporan gitu. Nah, ketika semuanya udah ada template-nya, udah ada aturan mainnya, dan kita sudah lengkap juga dengan dokumen pendukungnya, output tersebut sudah bisa kita istilahnya itu kayak, oh udah jadi nih satu barang yang akan siap kita klaim sebagai angka kredit. Jadi gitu sih Bang. Jadi kayak tahu dulu ini mau kita cantumkan kemana. Yang kedua, kita tahu dokumen pendukungnya apa aja, sama dokumen ini aturan minimalnya pembuatan itu seperti apa gitu. Oke, mungkin buat nyambungin ada satu istilah yang mungkin nggak familiar ya kalau misalnya istilahnya bukti surat tugas, bukti dokumen kita, laporan kita ya, berita acara kegiatan, laporan kita, ND kepada atasan. Cuman tadi saya dengar ada bukti keempat, pemanfaatan oleh atasan itu. Bisa dijelaskan sedikit nggak, Mbak Yulia? Apa sih itu sebetulnya pemanfaatan oleh atasan gitu?
Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau di perkalan itu balik lagi dia nggak mengunci format surat pemanfaatan seperti apa. Ya, cuman kalau Yulia boleh istilahnya berkaca dari pengalaman sebelumnya, jadi kayak misalnya dokumen policy brief, Yulia dan teman-teman pun menyiapkan dokumen dukung minimal 4 tadi Bang. Mulai dari ST, ND, dokumen policy brief-nya, dan juga dokumen pemanfaatannya. Nah, dokumen pemanfaatannya ini ialah template yang emang udah kita siapkan secara internal, maksudnya emang yang udah kita sepakati secara satu biro gitu kan ya, untuk kita sampaikan kepada atasan. Nah, sebenarnya itu kayak cuma sebatas narasi ataupun statement dari atasan yang menyatakan bahwa dokumen ini ataupun laporan ini sudah saya terima dari misalnya yang bersangkutan dan akan saya gunakan untuk keperluan analisis kajian ataupun analisis rekomendasi kebijakan apa gitu. Yang itu ditandatangani oleh pimpinan, maksudnya ditandatangani oleh Pak Asdepnya gitu Bang. Jadi sebenarnya balik lagi ketika kita ngomongin surat pemanfaatannya, kita tinggal menyiapkan template yang kita sepakati bersama-sama untuk diklaim sebagai bentuk dokumen yang emang kita bilang itu ialah surat pemanfaatan gitu. Oke, disepakati bersama SND unit Menko atau dalam satu unit? Balik lagi, Yulia berkasnya dari pengalaman sebelumnya. Jadi itu ialah dokumen yang Yulia sepakati dulu sesama teman-teman Jafung di bagian kebijakan. Karena kan dulu Jafung cuma ada di Biro Perencanaan kayak Mas di bagian analisis kebijakan. Nah, kita menyepakati nih ketika kita bilang dokumen pemanfaatannya, template-nya seperti apa. Nah, template itu yang kita pakai bersama ketika dokumen dari LAN bilang harus ada surat pemanfaatan, maka acuannya ini nih, dokumen ataupun template yang harus kita buat kayak gitu. Wow, menarik banget ini. Udah poin banget ya, bagus nih. Pengetahuan buat saya aja bagus, saya aja masih bingung. Ngobrol santai kan ya. Gimana? Iya, bagus. Aja. Oh ya, buat teman-teman peserta juga kalau ada pertanyaan atau apa boleh di chat atau boleh langsung ngomong juga, kan kita istilahnya bincang sore santai, ini udah di luar jam kerja, mau ngobrol langsung, maksudnya sorry mau nanya gitu, boleh gitu, silahkan aja, daripada cuman lihat muka saya terus kan ngapain gitu, lebih baik kita ngobrol-ngobrol aja yang benar. Oke, sekarang mungkin sedikit ke Mas Darto ya, lagi pengalaman, kita mau share pengalaman juga. Mas Darto, di luar yang tadi dibilang Mbak Yulia, saya kan nanya yang paling standar ya, itu laporan kegiatan. Nah, tapi kalau kita kan dengar kemarin juga tadi pagi di paparan Ibu, siapa saya lupa namanya yang dari LAN itu, kan ada 3 jenis policy dokumen ya, policy memo, policy brief, sama policy paper. Bedanya apa sih sebetulnya? Karena saya jujur aja belum pernah mengerjakan hal-hal seperti itu. Jadi bisa jelaskan sedikit nggak, Mas Darto? Oke, ya, makasih Bang pertanyaannya. Ya, ada 3 ya, maksudnya yang terkait dengan kebijakan langsung tuh biasanya ada 3, policy memo, policy brief, sama policy paper. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, bedanya cuma di panjangnya sih Bang. Kalau policy memo ya cuma 1 lembar, 1 halaman itu aja. Kalau policy brief itu maksimal 4 halaman. Kalau di policy paper, kalau nggak salah berapa? 15 atau 25 gitu ya? 25 halaman ya, Yulia? Iya, kalau nggak salah itu ya. Jadi dari segi halamannya aja tuh udah beda. Maksudnya kalau memang butuh yang ya pendek-pendek aja, bikin policy memo aja. Terus kalau butuh yang memang sebenarnya itu kajiannya agak luas tapi memang harus disampaikan secara ringkas untuk pimpinan, bisa dibentuk dalam policy brief gitu. Kalau misalkan kajiannya lebih komprehensif, itu biasanya dijadikan policy paper. Itu sih sejauh ini, Bang. Agak tricky-nya adalah ketika bikin, sebenarnya yang kalau saya sih ngehnya ya agak tricky-nya ketika bikin policy brief, karena biasanya kan kita tuh kalau udah nulis tuh cenderung akan ngomongnya banyak gitu ya, kemana-mana nulis apa gitu, ngebahas dari yang relevan, kadang-kadang sampai yang nggak relevan pun dimasukin gitu. Tapi kalau di policy brief itu kan karena dimaksimalkan 4 halaman, jadi gimana caranya ketika pimpinan baca itu tuh 4 halaman tuh maksudnya udah maksimal banget, biar waktunya pimpinan kan nggak banyak gitu ya, jadi dia bisa baca itu dengan sekilas, selesai, dia tahu apa yang kita rekomendasikan gitu, atau apa yang jadi policy brief atau policy memo dan policy paper ini kan nggak semata-mata harus ngasih rekomendasi kebijakan gitu kan ya sebenarnya. Kalau dari LAN itu ada dibagi 2, yang pertama itu terkait dengan gimana rumusan masalahnya dan gambaran kondisinya.
Jadi kayak ngasih brief tentang suatu masalah dan gimana gambaran umumnya sebenarnya bisa kayak gitu. Yang kedua baru yang ngasih rekomendasi kebijakan gitu. Sebenarnya dibagi jadi dua jenis kayak gitu juga gitu. Jadi bedanya 3 hal itu intinya yang tadi itu dari sisi komprehensivitasnya, dari sisi kesulitannya, sama dari sisi panjangnya sih sejauh ini bedanya itu. Oke, kalau dari segi panjangnya dari namanya saja polisi memo paling pendek, polisi brief yang kedua, polisi paper paling panjang namanya gitu. Nah, enggak Iya, cuman ini kan istilahnya dari selain dari kerjaan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan, ND segala macam, ini kan sesuatu yang mesti kita normalkan lah. Maksudnya kita udah harus mulai beradaptasi terhadap 3 barang atau produk ini gitu. Nah, bisa contoh nggak Mas Darto, kira-kira pernah bikin policy memo seperti kayak gimana, berapa lama bikinnya, terus kira-kira ada unsur apa aja, terus policy brief tuh sama gitu, policy paper juga kayak seperti apa gitu unsur-unsurnya. Eh, misalnya sebagai contoh, eh, atasan, kita dari waktu dulu deh kita kurung. Atasan butuh masukan 24 jam pengerjaannya. Kira-kira apa yang mesti kita siapkan? Dari waktu dulu ya, kalau mungkin dari substansi nggak dulu, waktu gitu. kalau dalam waktu 24 jam mungkin yang paling bisa dikerjakan adalah polisi memo atau polisi brief, Bang. Biasanya kayak gitu. Tapi memang kalau polisi memo biasanya 1 halaman doang, apa kita cukup gitu ya ngasih sesuatu ke pimpinan cuma 1 halaman tuh kan agak tricky juga kan. Kadang-kadang datanya aja biasanya udah banyak tuh gitu. Belum lagi apa namanya kayak argumen penjelasan dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya biasanya kemasan yang paling umum kalau dari dulu teman-teman apa namanya kebijakan pertama itu biasanya kami bikinnya dalam bentuk policy brief. Contohnya boleh di-share nggak sih teman-teman? Boleh ya? Gimana Fokus yang admin? punya Boleh juga ya ya, Yul? di-share atau ngobrol? Boleh, boleh lah, boleh lah. Wah, aduh oke. Udah di Boleh ya? studio direktur utama, ayo boleh di-share. Ini saya coba share punyanya tulisan Mbak Yulia nih. Selama ini Mbak Yulia bikin policy Loh, brief begini kurang lebihnya, Bang. kok punya orang lain yang di-share? Nah, ini tadi niatnya tadi tuh niatnya ini akan kami share ke teman-teman semua nih. Jadi ada Oke, satu oke, folder oke. contoh output yang biasa kami bikin tuh dulu di bagian analisis kebijakan tuh kayak gimana kayak gitu. Nah, salah satu contoh yang policy brief ini punya Yulia yang kita masukin gitu. Ntar ada Outlook yang policy apa buku referensi kebijakan ya namanya. Buku referensi kebijakan nasionalnya ntar kami kasih contohnya yang Outlook perekonomian sama Outlook pangan. Terus ntar ada policy paper juga. Terus ada jurnal internasional yang kita masukin juga kayak gitu-gitu. Ntar teman-teman mungkin ntar bisa lihat dari sini sih, ntar kita kasih apa namanya scan QR code-nya, nanti teman-teman bisa apa bagi-bagi. Ini biasanya sih awalnya ringkasan dulu dalam 1 paragraf, terus abis itu biasalah keywords gitu-gitu ya, terus pendahuluannya gimana, pendahuluan kan ngomongin masalahnya gitu-gitu kan, terus kayak pertanyaannya di sini maksudnya kita mau rumusan masalahnya apa, baru analisis dan pembahasannya gimana, baru yang terakhir biasanya kesimpulan dan rekomendasi kebijakan kayak gitu sih, kurang lebihnya 4 itu sih intinya kalau policy brief ke situ. Cuma karena masalahnya biasanya karena di halamannya yang memang dibatasi 4, jadi nggak bisa banyak-banyak dan harus straight to the point kayak gitu sih. Oke. Jadi istilahnya kalau misalnya ngelihat dari contohnya yang ini, policy brief tuh poinnya tuh ada 4 minimalnya gitu ya. Minimumnya itu ada ringkasan, ada istilahnya masalah ya. Masalah bukan tadi. Pendahuluannya dulu ya. Oh, Pendahuluannya dulu, pendahuluan, background terus story-nya, background rumusan story-nya, masalah, kemudian ada masalah, terus sama ada apa lagi? analisisnya. Analisis, baru Analisisnya, ada kesimpulan gitu atau tindak lanjut lah kesimpulan istilahnya. rekomendasi. Rekomendasi. Iya, Oke. betul. Oke, saya ngambil ini dari titik tengah aja ya. Ini merupakan titik tengah kita sebelum ke policy paper. Nah, kalau policy paper penambahannya tuh di apa? Hanya di 4 poin itu diperluas atau ada tambahan substansi lainnya. Kemudian juga kalau misal kita turun ke policy memo, apa yang berkurang atau sama aja cuman isinya lebih sedikit atau gimana? Policy paper biasanya normalnya akan begitu sih Bang, cuma biasanya kita bisa nambah-nambahin subbab-subbab yang diperlukan kayak gitu. Misalkan kemarin kami bikin satu policy paper yang ini kali ya, bentar saya share lagi ya. Nah, ini kemarin kebetulan alhamdulillahnya masuk ADBI
working paper series, terus sama sih, awalnya pasti kan abstrak gitu ya, sama kan kalau tadi ringkasan ini abstrak gitu. Terus kalau ini ada kemudiannya kayak ada ini pendahuluannya juga sama kan, background story-nya gimana sih kayak gitu, terus kayak masalah yang mau diangkat apa. Kalau ini bisa ditambahin kayak literatur review kan, kalau tadi nggak memungkinkan dalam 4 halaman kita nambahin begini gitu kan ya. Nah ini bisa kita masukin juga. Terus apa namanya, Kayak skripsi pendek ya istilahnya kalau kita lihat. Iya, betul kurang lebih kayak gitu. Iya, kurang lebih gitu. Ini metodologinya gitu, terus sama hasilnya gitu, analisisnya gimana, sama terakhir kesimpulan sih sama. Kurang lebih sama, cuma ya ngembang-ngembanginnya aja sih, biar kayak kan ini lebih komprehensif ya. Kalau tadi kan karena kita dituntut straight to the point, kita nggak bisa bertele-tele. Nah kalau ini bisa kita jelasin secara lebih gamblang aja kayak gitu. Oke, nah kalau itu tadi ke policy paper, kalau misalnya kita turun ke policy memo, misalnya titik tengahnya tadi, policy brief tadi, kira-kira yang berkurang atau yang simpelnya tuh apa sih? Misalnya tadi kan ada 4 poin, apa substansinya, apa poinnya ada yang dikurangi, apa sih isi policy memo tuh sebetulnya? Kalau saya terus terang belum pernah bikin policy memo. Ada, nggak apa-apa. Jangankan kita juga bingung nggak ngerti, atau Mbak Yulia atau Mbak Putri ada contoh policy. Mungkin yang lainnya pernah ya. Kita itu kan kerjaan banyak ad hoc, terus banyak dadak-dadakan, bahkan gak usah hitungan hari. Kadang-kadang, wah ini dibutuhin Pak Menko cepat 2 jam gitu. Kayaknya kan nggak mungkin kita bikin policy paper atau policy brief. Saya bayanginnya policy memo gitu. Nah, ada contoh nggak yang pernah dibikin oleh teman-teman policy memo tuh kayak apa sih? Aku coba jawab dulu kali ya sebelum nanti ditambahin Mbak Putri. Sebenarnya kalau dari kita JFK pertama, sepemahaman Yulia belum ada sih, maksudnya kita belum pernah bikin policy memo. Cuman kalau misalnya ke depan rencananya kita akan mengeluarkan output tersebut, policy memo, sebenarnya kalau dibilang substansinya gimana, itu balik lagi. Kalau policy memo kan sifatnya ringkas ya, singkat banget. Jadi udah dipotong dari sisi halaman, anggaplah cuma 1 sampai 2 halaman. Kalau menurut Yulia pribadi yang penting di sana ada abstraknya, terus yang kedua ada latar belakangnya, langsung straight to the point ke analisis permasalahannya, plus kesimpulan dan rekomendasi kebijakannya. Jadi kayak 3 item itu tuh diramu seringkas mungkin, to the point mungkin, biar concise di 2 halaman. Karena balik lagi, sifatnya kan policy memo, kita tujukan kepada atasan, harapannya mereka cepat baca, cepat dapat sense-nya ini mau apa sih yang dipermasalahkan, terus kayak langsung kebayang juga ketika dia udah baca abstrak atau cuma 2 lembar halaman, rekomendasi kebijakannya apa kayak gitu. Jadi kayak emang isunya tuh udah spesifik, kayak kita nggak ngomong panjang lebar, isunya nggak bertele-tele, tapi kita fokus di satu isu yang kemudian kita telah secara ringkas juga, langsung to the point masalahnya apa, terus langsung kita kasih rekomendasi kebijakan. Nah, sebenarnya tuh intinya itu kalau menurut Yulia, karena balik lagi, tujuan kita menyampaikan policy brief, policy memo, atau policy paper kan sebagai feeding kepada atasan gitu kan ya. Tergantung dari apakah feedingnya mau sifatnya komprehensif, yang ranahnya ialah ranah akademis, maksudnya ada metodologinya kayak gitu kan ya, ada literatur review-nya, atau sifatnya yang emang ya buat level yang ngambil keputusan yang butuh dia cepat ngebacanya ringkas langsung dapat maknanya. Nah, jadi balik lagi ke sana. Kalau menurut saya sih itu. Oke, jadi kalau dengar dari Mas Darto, Mbak Yulia nih, saya tangkep bahwa butuh kayak semacam kesepakatan kolektif terhadap bentuk-bentuk ini ya, kalau gitu ya, bentuk-bentuk. Karena kalau saya dengar nggak ada gambaran persisnya seperti apa gitu, apakah dari LAN atau apa gitu, mungkin ada sedikit di peraturan, tapi kalau saya dengar kayak kesepakatan kolektif gitu lah. Inilah bentuk policy memo, inilah bentuk policy brief, inilah bentuk policy paper, inilah yang bisa yang tadi misalnya poin keempat apa penggunaan oleh atasan gitu ya, apa dokumen penggunaan oleh atasan. Mungkin ke Mbak Putri sendiri. Nah, saya cuma mau nanya gini, gimana sih kalau untuk kesepakatan kolektif gitu waktu kalian JFAK yang angkatan kalian itu bikin itu gimana? Kumpul dulu, bikin kira pokoknya template-nya seperti ini supaya istilahnya kalau ditanya sama-sama bisa jawab. Kemudian yang kedua saya juga mau nanya, artinya kan kesepakatan kolektif atau jenis policy brief, memo, paper ini kan secara nggak langsung mesti diketahui oleh minimal eselon 2 gitu. Ini bentuknya itu seperti apa gitu. Karena
mereka istilahnya kan yang memberikan surat tugas, terus juga nggak tahu ya penilaian atau gimana, tapi kayaknya mereka juga perlu tahu gitu, betul nggak seperti itu Mbak Putri? Mungkin dari kesepakatan kolektif dulu, baru hubungan dengan atasan itu seperti apa gitu dengan metode-metode kerja yang baru ini gitu. Iya, Bang Coki. Jadi kalau untuk sejarah kesepakatan kolektif itu mungkin Mbak Julja ya yang dulu. Nah, mari lihat. Karena memang awalnya itu Mbak Julja tuh diberikan tugas oleh Pak Andi Luar Megasara biasa. dulu untuk merumuskan gimana sih output-outputnya itu gitu. Jadi memang kalau sebelum nanti mungkin Mbak Julja bisa menambahkan dan Mas Darto, mungkin saya mau cerita dulu nih Mas, Boleh, bahwa boleh. kami itu juga terseok-seok karena kami Waduh, kan ini jadi acara curhat jadinya. Oke. Nggak apa-apa, yang penting ngobrol bener. kita. Gimana? Jadi kami awalnya juga nggak tahu output-nya itu kira-kira seperti apa gitu kan yang harus diklaim. Terus kemudian kita tuh selama setahun itu pernah kita tuh bikin yang namanya quick research gitu karena kami pikir mungkin atasan akan lebih prefer untuk lebih prefer kayak dalam bentuk PowerPoint gitu ya daripada baca berlembar-lembar Ya. tulisan semua gitu apalagi pakai rumus-rumus. Nah, itu nggak ini gitu. Udah selama setahun tuh kami bikin namanya QR gitu. Tapi ternyata begitu begitu mau diajukan ternyata tidak bisa gitu. Karena satu mungkin angka kreditnya kurang maksimal, yang kedua adalah karena kita waktu itu belum dilantik jadi JFAK, jadi ya itulah jadi akhirnya terpaksa kita oh ya udah kalau gitu kita konversi dalam bentuk policy brief gitu. Kita konversi dalam bentuk policy brief gitu. Tapi kelemahan dari kita itu adalah kita kurang membaca produk hukum. Waktu itu kita hanya tahunya Permenpan 45 tahun 2013 sama Perkalan 27 tahun 2015. Itu saja. Kami jujur aja waktu itu masih terbata-bata ya, masih kurang paham gitu loh. Policy brief itu apa gitu. Mungkin dari penjelasan-penjelasan LAN itu kita tangkap secara garis besarnya kira-kira seperti itu gitu kan. Tapi kami tuh masih belum memahami gitu loh. Ternyata itu bahwa ada aturan-aturan lain yang harus kita baca kalau kita mau membuat policy brief dan policy paper, terus artikel kebijakan, kira-kira seperti itu. Dan itu misalnya ada di Perkalan 27 tahun 2018 tentang karya tulis ilmiah. Kemudian ada lagi aturan-aturan lainnya tentang penulisan-penulisannya kira-kira seperti apa gitu. Jadi benar bahwa satu itu kesepakatan kolektif itu memang diperlukan untuk memudahkan kita semua, tetapi juga ada koridor-koridornya yang harus tetap kita iniin gitu ya. Maksudnya dan koridor-koridornya itu adalah di produk-produk hukum dari Perkalan maupun dari Permenpan RB. Kira-kira seperti itu. Terus minimal JPT-nya harus tahu. Iya benar. Di sini saya akan buka-bukaan aja ya Mas ya pada Ya, forum apa-apa. ini bahwa salah satu contohnya outputnya yang masih questionable itu adalah telaan staff misalnya. Telaan staff itu ada format tertentunya dari LAN gitu dan itu ada apa ya saya lupa nanti akan saya bukakan kalau dibutuhkan. Itu ada aturannya sendiri di dalam Perkalan 27 tahun 2015 gitu. Namun ternyata kita semua tahu ya di kita ada produk hukum kedinasan itu diatur di dalam Permenko 17 tahun 2020. Jadi di situ telaan staf itu sudah ada formatnya tersendiri gitu. Dan itu tentu saja harus disesuaikan gitu. Dan ini kemarin kami sudah bersurat dan juga ngobrol kepada Biro Hukum, khususnya untuk yang menangani bagian tata naskah kedinasan, dan itu akan dipertimbangkan. Jadi kemungkinan nanti Permenko mengenai tata naskah kedinasan akan direvisi untuk mengakomodir tugas-tugas karya tulis kedinasan yang selama ini akan dikerjakan oleh JFAK gitu. Jadi mungkin sekedar review ya teman-teman, jadi bahwa JFAK itu kan karya tulisnya ada dua ya, yaitu karya tulis kedinasan dan karya tulis ilmiah begitu. Karya tulis kedinasan itu contohnya adalah memo kebijakan, kemudian telaan staf, dan naskah akademik gitu dan lain sebagainya. Monograf kebijakan pun itu termasuk dalam karya tulis kedinasan. Kemudian yang kedua adalah karya tulis ilmiah.
karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang benar-benar secara ilmiah dianukan gitu ya, ada guidance-nya dari LAN gitu, dan itu tidak boleh menyimpang dari perkalaan itu. Sementara kalau tadi mungkin Bang Coki dan teman-teman memperhatikan yang tadi bincang-bincang di pagi hari tadi dengan LAN, untuk karya tulis kedinasan itu sendiri sebenarnya LAN membuka ya flexibility untuk karya tulis kedinasan itu gitu. Cuma memang nanti mungkin kalau misalnya nanti golongan 4B ke atas yang submit karya tulis kedinasan itu ke LAN yang harus menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi benar Mas Bang Coki bahwa JPT harus tahu. Iya, itu yang kemarin-kemarin saya agak khawatir tuh, karena dari Biro Umum sebagian besar sosialisasinya tuh selalu ke bawah gitu, ke 3, 4. Tapi saya nggak tahu apakah ke atas tuh sudah dilakukan sosialisasi itu, karena kalau kita lihat peran di atas tuh sangat penting, apalagi strukturalnya hanya di level penjabat tinggi madya gitu, nggak ada lagi gitu yang di bawah gitu. Semua bentuknya kelompok-kelompok kerja seperti itu. Jadi eh, kita yang bekerja, tapi mereka yang harus tahu gimana caranya gitu, bentuk kerjanya itu seperti apa gitu. Saya juga nggak tahu apakah sudah ada sosialisasi yang lebih lebih teknis lah istilahnya gitu di pejabat tinggi madya itu, yang mungkin bisa kasih masukan ya gitu ke tempat, ke biro umum atau gimana, tapi itu perkara lain lagi gitu, di bincang-bincang yang lain mungkin gitu. Nah mungkin saya ke Mas Darto mungkin ya, Mas Darto, jadi dari pengalaman selama ini gitu ya, membuat segala tadi itu ada apa namanya tuh, karya ilmiah sama karya kedinasan, bukan karya apa namanya tadi, saya lupa. Betul Ya, Bang tulis Coki, ya. karya Oh, Karya tulis. tulis ilmiah karya sama karya tulis kedinasan. karya ilmiah sama karya kedinasan. Nah, itu saya cuman takutnya tuh seperti ini. Ini juga ada beberapa kekhawatiran teman-teman, karena kita setiap cari sumber agak susah karena sumbernya juga bingung gitu. Ini gimana sih sebetulnya? Jadi biar gimana pun kita kan berubah nih dari istilahnya kasarnya nih berburu DL jadi berburu kredit gitu lah istilahnya. Ini kan cuma kita doang ya. Tapi kalau berburu kredit, saya takutnya kalau tidak ada batasan-batasan yang jelas, maksudnya bentuk dasar, entah arahan atau dasar hukum yang jelas tentang bentuk-bentuk seperti itu, jadinya bisa berebutan istilahnya gitu. Jangankan ke kiri dan ke kanan gitu yang selevel ya horizontal, bisa berebutan angka ke vertikal juga gitu. Apakah ada cara untuk mencegah hal itu, atau kesepakatan kolektif itulah, atau peran pejabat tinggi itu yang menjadi penting? Ada pengalaman nggak Mas Tarto kira-kira terhadap hal ini, terhadap pengumpulan angka kredit yang karena tidak ada bentuk yang konkret misalnya gitu ya, itu jadi rebut-rebutan gitu misalnya, atau misalnya pas awal-awal tuh masih belum tahu peraturan-peraturan, wah jadinya bikin bareng, loh kok situ dapat nilainya lebih banyak, saya lebih sedikit, oh bisa aja kejadian kayak gitu. Nah kira-kira gimana Mas Darto? Ya kalau itu sebenarnya kan kalau kita bikin sesuatu kan sebenarnya harus selain memang harus ngejar kreditnya, harus ngejar juga bermanfaatannya ke organisasi gitu ya Bang. Dari acara yang tadi tuh diterangkan kayak gitu. Nah terus supaya hal itu bisa dilakukan, sebenarnya kan kalau di tiap tahun kan kita ada SKP ya. Jadi 1 tahun kita kan bikin apa aja gitu kan. Nah itu nantinya sebenarnya output kita harusnya mengacu ke itu juga gitu. Jadi ketika 1 tahun berjalan itu kita juga nggak akan ikut-ikutan gitu, karena ada porsinya masing-masing sih sebenarnya kayak gitu. Dan kalau nggak salah ada hal-hal yang nggak tahu, Mbak Putri mungkin bisa koreksi nanti ya. Kayak misalkan ada media tuh udah nggak boleh bikin item tertentu gitu ya Mbak ya, kalau nggak salah ya Mbak. Misalkan kayak media tuh nggak boleh bikin telahan staff gitu itu, atau cuma surat tugas kayak gitu, itu udah nggak boleh kayak gitu-gitu kan ya Mbak ya. Itu nanti dalam revisi perkalan yang baru Mas Darto, jadi masih belum. Oh tapi sekarang masih bisa ya? Masih, jadi masih berlaku. Tapi mungkin tahun ini atau tahun depan itu maksimal sudah akan diperbarui permenpannya. Nah ya itu gitu Mas. Jadi emang sebenarnya ada porsi-porsinya sih, kayak yang media tuh sebenarnya nggak ya kayak nggak ini juga lah, nggak elok untuk bikin kayak telahan staff kayak gitu kan. Levelnya udah bukan di situ gitu. Terus biasanya sih kalau dari kami kemarin, kami akhirnya karena satu level semua ngebaginya dalam
kayak setahun nih kita mau bikin apa aja, terus kayak kira-kira target per orang biar angka kredit minimalnya terpenuhi dulu gitu, angka kredit minimalnya terpenuhi itu kita harus bikin apa aja gitu, satu orang tuh harus bikin apa-apanya kayak gitu. Misalkan dalam 1 tahun harus bikin minimal ada 3 policy brief, terus untuk naik ke jenjang selanjutnya kan kalau dari pertama ke JFAK Muda itu harus ada pedomannya gitu kan, kita harus bikin pedoman yang nilainya minimal 5, kalau nggak salah 5 atau 3 gitu ya. Nah, itu berarti harus dibikin tuh buku pedomannya seenggaknya minimal 1 dalam 1 tahun. Kemudian habis itu sebenarnya kalau di luar 2 output ini kan yang lainnya adalah diklat ya. Diklat itu kayak misalkan untuk naik ke dari JFAK pertama ke JFAK Muda itu kita perlu ada diklat kepenulisan. Nah, kemarin akhirnya bikin diklat yang bareng-bareng itu kepenulisan untuk policy brief sama policy paper kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan dari semua output yang barusan disebutkan masih ada nilai yang kurang atau masih memang mau ngejar lagi buat angka kredit untuk dimentokin ke maksimal kan di 1 tahun pun ada maksimalnya yang bisa kita raih gitu ya. Nah itu nanti ntar mungkin bisa ditambah dari unsur yang penunjang kayak yang ikut seminar, jadi narasumber atau present di conference kayak gitu-gitu itu bisa juga. Dan itu biasanya ya dan itu biasanya kayak yang penunjang yang kayak gitu, yang kayak ikut conference dan lain-lain itu juga bisa membuka pintu untuk PL ya Julia. Iya. Oke, Mas Darto mungkin nyambung ke situ aja juga kali ya. Maksudnya dari pengalaman Mas Darto sendiri, itu yang saya lucu tuh dengar yang ada batas nilai maksimal gitu ya. Terus kalau misalnya kelebihan luber lah gitu, tumpah gitu, kebanyakan bikin luber gitu. Itu bisa kita tabung atau hangus atau kayak gimana? Terima aja hangus gitu maksudnya atau gimana? Nah, itu makanya akhirnya kita kemarin sebenarnya kita awalnya dengar itu pun agak aneh juga sih Mas dengar peraturannya kok gini ya, maksudnya kenapa akhirnya memagari seseorang buat loncat tinggi gitu kan, jadi kayak gitu kan kesannya kan. Ya tapi ya udah jadi peraturan gitu, mau nggak mau kita harus ikutin gitu kan. Kita mau gimana pun itu nggak akan berubah gitu ketentuannya. Nah akhirnya ya kemarin kita berstrategi gitu Mas, karena dan kalau nggak salah ada kita harus tahu dulu cara penilaiannya ketika kita ngajukan dupaknya itu sih, kalau nggak salah tuh kemarin misalkan kalau di angka pertama itu kan nilai minimalnya adalah 15 apa 12,5 ya kalau nggak salah ya 12,5 ya 12,5 paling minimal dalam 1 tahun kan harus mengumpulkan 12,5 tapi maksimalnya 18,75 gitu ya. Jadi per tahun tuh kita cuma bisa dapat 18,75 kan dari penilaian per tahunnya. Nah itu sering banget teman-teman nih sebenarnya kalau 18,75 doang mah udah kena banget tuh di beberapa bulan awal kalau gitu saya lihat gitu kan. Untuk bikin policy brief aja kan udah 10 gitu ya. Ntar belum yang lain-lain itu udah kena banget gitu. Bikin 2 policy brief dalam setahun aja sebenarnya udah kena gitu kan. Nah, tapi akhirnya diputuskan kayak kita berstrategi aja gitu untuk penilaiannya pun kalau misalkan memang ada yang masih bisa di-reserve untuk penilaian selanjutnya, lebih baik di-reserve dulu gitu selama yang wajib-wajibnya udah terpenuhi kayak gitu. Kayak misalkan bikin buku pedomannya, kayak diklat yang diklat yang kepenulisannya kayak gitu itu udah terpenuhi. Ada output yang mau di-reserve untuk penilaian tahun depannya nggak masalah. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah ternyata ketika penilaian itu sendiri jumlah bulan kita mengajukan dupak itu juga menjadi faktor pengkalinya gitu kalau nggak salah kemarin dari teman-teman yang di sekretariat tim penilai. Jadi misalkan dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Ketika kita ngajuin dupak untuk penilaiannya yang cuma 9 bulan, berarti nanti nilai total yang kita dapat di 9 bulan itu nanti dikalikan dengan 9/12. Jadi pun kita dapat 18,75 dalam 9 bulan, itu akan dikalikan 9/12-nya, Mas. Kayak gitu. Oke, itu lucu juga. Saya baru pertama kali dengar kata dupak. Dupak itu apa sih sebetulnya? Dupak singkatnya daftar usulan pengajuan kredit ya? Ya benar ya? Oh, oke. Itu nanti di tiap tahun kita harus mengajukan itu untuk penilaian angka kredit kita gitu, Mas. Biasanya pengajuannya di bulan April dan Oktober.
gitu untuk penilaian yang misalnya kalau ngajuin di bulan Oktober itu nanti dinilai sama tim penilainya di bulan Desember gitu. Nah, terus kalau ngajuin April penilaiannya selesai di Agustus ya kalau nggak salah kayak gitu. Oke, lucu juga tuh. Mungkin sekedar bagi pengalaman aja Mas Darto. Untuk Dupak ini sendiri, atau misalnya kita ngupung isinya dokumen pendukung ya untuk mencapai angka kredit itu makan waktu berapa lama sih? Kalau misalnya, kalau saya lihat kan tipe-tipe rata-rata di sini tuh sebagian besar bukan yang saya kerjain ini, udah saya siapin gitu setiap hari gitu. Enggak, tapi rata-rata, wow nih udah deadline nih, kumpulin gitu. Jadi kayak sistem kebut semalam lah gitu. Itu biasanya kalau untuk deadline apa? Per 6 bulan ya? Atau per apa? Itu berapa lama sih waktu ngumpulnya? Butuh 1 hari penuh atau gimana? Atau berapa minggu Nah, misalnya gitu? nah, itu dia. Kejadian yang di awal-awal pertama kali ngajuin Dupak tuh ya gitu akhirnya Mas, kayak di akhir-akhir tuh baru kita tuh siapin semuanya gitu, nggak tahu yang administrasi surat tugasnya kemana, kececer kemana, nah akhirnya ribet sendiri gitu. Nah tapi makin kesini makin rapi gitu. Kalau akhirnya saya ngeliat dari kita, maksudnya dari yang dipelajari di teman-teman sendiri pun akhirnya kayak setiap bikin policy brief tuh udah selalu dikumpulin dalam satu folder tuh kayak ada surat tugasnya, SPMK-nya, kayak gitu, nota dinas penyampaian kepemimpinannya, kayak gitu, surat pemanfaatannya, kayak gitu-gitu. Jadi once kita mau ngajuin penilaian, kita udah tahu, udah tinggal masukin folder itu, pindahin ke folder buat pengajuan Dupaknya, kayak gitu. Oke. Itu sih yang penting yang rapi sih kayak gitu. Jangan ketika udah akhir baru ngejar-ngejar sih. Nah itu Aduh, biasanya yang bikin lama tuh di situ. Bisa saya rasanya semingguan cuma ngerjain kayak administrasi dikit-dikit Mas. doang nanti. Harus rapi dari pertama ya. Aduh, buat saya tuh Iya. susah kayak begitu. Sering Bang banget. Coki, izin. Ya. Itu masih berdokumen pendukung itu ya Bang Coki, dokumen pendukung untuk itu yang diceritakan Darto. Belum lagi dokumen pendukung berkas pengajuan Dupaknya. Itu beda lagi Bang Coki. Seriusan. Nih. Aduh. Dan sebagai contoh dan gambarannya, berkas Dupak itu ada surat pengusulan Dupak itu dari bagian kepegawaian. Terus Dupaknya sendiri ada formulir self assessment. Itu jadi kita nanti bikin Bang Coki satu-satu nih self assessment kita. Misalnya kita bikin policy brief tentang perdagangan internasional. Nanti kita tuh ngapain, metodologinya apa, kayak curhat kecil gitu. Terus habis gitu ada lagi dokumennya SK pangkat terakhir, SK CPNS, SK PNS, SKP, kartu pegawai, HPAK terakhir, SPMK yang setiap bulan. Pokoknya itu dokumen untuk pengurusan angka kredit aja tuh Dupaknya itu tuh ribet gitu. Apalagi makanya kalau misalnya terburu-buru itu sangat nganu jantung gitu ya. Kayak sendiri di akhir nanti Bang. Saya aja absen suka miss apalagi kayak begituan ya. Aduh, pusing saya benar-benar. Mungkin sebelum karena ternyata waduh nggak terasa ngobrol-ngobrol udah hampir 1 jam. Sebelum saya buang ke floor, saya ada pertanyaan terakhir untuk Mbak Yulia ya. Kalau kita lihat kan, kalau dengar-dengar dan lihat tadi presentasi tadi, bentuk kerjanya itu kan kayak pokja-pokja gitu ya. Jadi bentuknya tuh vertikalnya nggak terlalu banyak, tapi lebih kayak kantong-kantong horizontal gitu. Contohnya tuh kayak gimana sih Mbak Yulia? Misalnya ada penugasan dari eselon 2, dia akan langsung nggak bisa langsung ke subkoordinator atau langsung ke koordinator dulu, atau kayak gimana gitu. Bentuk penugasan itu seperti apa sih? Waduh, aku mungkin belum langsung jawab ke pertanyaan Mas Coki tadi. Jadi kalau aku boleh ngeresum 2 pertanyaan sebelumnya, pada dasarnya gini Mas, kerjaan fungsional itu kerjaan yang penuh dengan kesabaran. Itu dulu. To the point banget. Oke. Kenapa? Terus, Karena gimana? Pertama kita emang satu merecreate output atau mencari celah gimana kerjaan kita yang sifatnya kedeputan ataupun unit kerja itu sesuai dengan perkala. Yang kedua, setelah kita tahu kita merecreate-nya kayak mana, kita mesti melengkapi dengan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung terkait dengan outputnya plus ketika kita pengajuan Dupaknya. Jadi, kalaupun misalnya berkaca dari pengalaman sebelumnya, sistem kerja kita tuh bisa dibilang kayak gini, Mas. Karena Mbak Putri sempat nyinggung sejarah. Pertama, rembuk dulu
jenis output yang mau dibawa di unit kerja ataupun ke deponya tersebut bentuknya apa aja kayak gitu. Jadi misalnya ketika kita udah sepakat kita harus bikin policy brief, kelas asta, policy memo. Nah, itu yang kita sepakat untuk kita bawa ke atasan, baru kita bisa merecreate nih, oh angka kredit minimalnya berapa kayak gitu kan. Nah, terus itu juga berujung ke template yang akan kita sepakati kayak gitu walaupun ada pedomannya. Nah, itu dari sistem aturan kerjanya. Nah, yang terkait dengan pertanyaan Mas Coki tadi, kalau Yulia pribadi sebenarnya sifat kerjaan fungsional itu kerjaan pribadi yang nggak terlalu relate sama atasan, tapi tetap mesti bertanggung jawab kepada atasan. Dalam artian, misalnya nih, ketika Bang Coki, ketika asli Bang Coki mendispokan surat tugas ataupun membuat suatu kegiatan ke koordinatornya menelurkan kepada subkoordinatornya, tapi bisa aja output tersebut kan dikerjakan oleh subkoordinator A, bisa juga dikerjakan oleh kita yang nggak tergantung di pokja itu kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti nempel output itu yang dikerjakan oleh pokja itu, itulah yang akan diklaim angka kredit. Enggak, karena sifatnya kerjaan fungsional itu tergantung dari kreativitas kita kayak gitu. Karena kalau misalnya dengar di Klatlan yang tadi pagi, sifatnya kan kerjaan fungsional tuh 3 tuh dia bagi. Kerjaan emang yang sifatnya istilahnya perintah atasan yang sesuai dengan IKU, yang kedua yang sifatnya analisis mandiri, ada juga sifatnya ad hoc, kayak tiba-tiba bikin paparan kan sebenarnya ad hoc ya Mas, bikin paparan, bikin keynote speech gitu-gitu. Nah itu semua tuh bisa direcreate ke dokumen kredit. Nah tinggal balik lagi ketika Bang Coki dan unit kerjanya udah sepakat ngebawa bentuk outputnya kayak mana, misalnya pokoknya kita bareng-bareng nih, target kita tuh yang paling minimal tuh 50 nih. Ketika kita udah mencapai 50 angka kredit, maka teman-teman yang butuh 39 kan berarti udah cover ya Mas. Nah 50 ini kita telurkan ke minimal 3 orang bikin policy brief, 3 policy brief oleh 1 orang, kemudian harus ada dokumen 1 lagi policy paper. Jadi kita udah bisa ngeset nih cara mainnya. Oh, Bang Coki dalam setahun harus 3 policy brief. Terus kemudian berarti teman Bang Coki 3 juga. Jadi kayak udah kepeta nih, udah tahu jumlah output yang akan dibikin, tinggal pemetaan isunya. Kira-kira isu pokja ini akan dihandle oleh siapa nih? Isu pokja ini akan dihandle oleh siapa nih? Jadi ketika udah tahu jumlah output minimal, udah tahu lingkup kerjanya, jadi kayak nggak akan tabrakan. Karena sifatnya walaupun isunya satu tema tuh bisa dibikin dengan berbagai macam output Bang. Kayak misalnya bisa aja satu tema tentang isu perlindungan data pribadi itu jadi berbagai macam bentuk output. Tinggal kita lihat kedalamannya, sudut mana yang diambil, atau preferensi yang mau diangkat apa. Nah, jadi balik lagi tadi ke itu, semua baik itu kerjanya udah ditulurkan ke subkoordinator, bisa aja diklaim oleh pokja itu, tapi bisa juga di-recreate oleh tim lain yang juga mengklaim tema itu tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Itu sih kalau dari Yulia. Oke, mungkin saya masih nunggu ya pertanyaan dari Flor nih karena waktunya tinggal 20 menit lagi. Kok saya pada pede banget ya nggak ada yang nanya ini aja saya deg-degan dengernya gitu. Waduh agak pusing saya. Masih banyak sebetulnya yang mau saya tanya gitu. Sambil nunggu dari Flor mungkin dari Pak Bobi Satria silakan Pak atau Mas atau Pak. Ya, terima kasih Mas Coki, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Izin bertanya Pak, terkait dengan angka kredit itu, mungkin mohon koreksi juga pemahaman kami jika kita ditugaskan untuk menghadiri suatu rapat secara virtual ya. Kemudian setelah dari rapat selesai, kita kan biasanya buat nota dinas, gitu kan. Nah, nota dinas itu kira-kira, mungkin saya miss ya, apakah sudah dibahas sebelumnya, mungkin saya miss, apakah bisa diajukan sebagai angka kredit atau hanya sebagai bukti dukung saja nota dinas itu pertama. Yang kedua, jika sekiranya nota dinas itu adalah dalam bentuk merupakan dokumen pendukung, berarti kita perlu menganalisa lagi, kita sesuaikan dengan output dari angka kredit itu sendiri, seperti policy brief, telah asta, policy paper, atau gimana, atau dan sebagainya lah, seperti itu. Nah, selain itu, itu yang kedua ya pertanyaannya. Terus yang ketiga, terkait dengan dokumen pendukung, itu kan ada surat pernyataan dari pimpinan atas penggunaan output dari angka kredit itu.
Nah, kira-kira ada nggak format yang sudah dibuat oleh tim analis kebijakan yang sudah terjun sebelumnya seperti itu? Dan yang keempat, dan kami butuh juga salah satu bentuk contoh format surat tugas supaya kami bisa menginfokan ke pimpinan bahwa gini loh Pak surat tugasnya. Jadi kita kan selama ini surat tugas untuk perjalanan dinas atau apa seperti itu. Nah, bunyi surat tugasnya untuk dalam rangka pencapaian output angka kredit itu seperti apa? Kalau bisa di-share ya alhamdulillah gitu. Mungkin demikian Mas Coki, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bobi. Mas Dandi sama Mas Sakti, karena pertanyaannya 4, mungkin kita ini dulu ya, jawab yang ini dulu. Kira-kira dari Yulia Putri atau Mas Darto, ada ini nggak kira-kira masukan? Kira-kira jawabnya itu seperti apa? Oke, mungkin dari Yulia dulu, nanti Darto bisa nambahin ya, Dart. Jadi kalau pertanyaan pertama, contoh kasus nih, ketika kita disuruh rapat, terus kita bikin dokumen ND, itu ND-nya udah langsung bisa kita klaim sebagai output angka kredit atau malah sebagai dokumen pendukung. Tadi sebagaimana dijelasin oleh teman-teman, itu belum bisa diklaim langsung sebagai angka kredit, Mas Bobi. Jadi kegiatan dokumen ND itu hanya sebatas dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukungnya itu untuk output apa? Nah, itu yang perlu kita exercise sebagai dokumen cantolan kayak gitu. Nah, misalnya tadi ketika rapatnya sifatnya rapat yang cabutan sekali doang atau rapatnya yang sifatnya sekuensial. Kalau misalnya rapatnya yang sifatnya cabutan, mungkin bisa dibikin semacam policy brief kayak gitu kan. Satu isu aja. Tapi ketika rapat itu yang sifatnya sekuensial, bisa juga ditelaah lebih komprehensif jadi policy paper. Nah, ketika kita udah tahu cantolan outputnya dijadikan bentuk apa, maka di situ kita siapkan dokumen pendukungnya. Sebenarnya itu minimalnya dokumen pendukung untuk yang policy memo, ataupun policy brief, ataupun telaah staff, ataupun artikel kebijakan, pada dasarnya ada 4, Bang. Kayak surat tugas. Kayak dari hulu ke hilir nih, ada surat tugasnya, kemudian ada dokumen penyampaiannya, dokumen policy brief misalnya, kemudian ada nota dinas nih, bukti kalau dokumen yang kita bikin itu benar-benar kita sampaikan ke atasan, kemudian yang terakhir feedback dari atasan atas dokumen yang kita ajukan nih, apakah bermanfaat, bagus atau gimana. Nah, itu ditunjukkan dengan surat bukti pemanfaatan. Nah, untuk format surat bukti pemanfaatannya nanti akan kita share di PPT, nanti ada link. Nah, di situ Mas Bobi bisa ngeliat contoh dokumen gitu, termasuk ST, ND, dan juga SP pemanfaatannya kayak gitu. Nah, tapi balik lagi Bang, Mas, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dokumen-dokumen yang kita buat itu sebenarnya sifatnya sama aja dengan dokumen-dokumen yang ada sebelumnya nih. Kayak yang dicontohkan Mbak Putri, ini boleh dari atas nggak Mbak, dari ST? Ada ST-nya nggak? Nah, yang pertama ada surat tugasnya. Surat tugas ini berbunyi siapa pelakunya dan apa yang akan dia kerjakan kayak gitu. Jadi di sini dibilang kalau Mbak Putri, Mas Imam, dan juga Yulia serta Mbak Wina ditugaskan oleh Pak Andi selaku atasan kita dulu untuk mengkaji nih isu terkait dengan penanganan COVID-19. Ini dasar pengerjaan kita gitu. Setelah kita bikin surat tugasnya, kita lanjutkan ke dokumen policy brief-nya. Ini bentuk dari penelaahan kita kayak gitu kan. Mbak Putri di sini dengan tema itu dia mengajukan tentang isu sawit kayak gitu kan. Ini dokumen policy brief-nya. Dokumen ini sequence-nya kita sampaikan kepada pimpinan melalui dokumen nota dinas. Nota dinas penyampaian bahwa orang-orang yang ditugaskan tadi menyampaikan output yang dia bikin kepada atasan Pak Andi. Ini step yang ketiga, yang terakhir ialah feedback dari atasan kita dulu, yaitu Pak Andi. Nah, di sini ada surat pernyataan nih dari beliau yang menyatakan bahwa beliau itu telah menerima kajian yang berjudul ini, yang dibuat oleh ini, yang dimanfaatkan untuk misalnya analisis daya saing atau apa segala macamnya, dan itu ditandatangani oleh beliau. Nah, dokumen inilah yang menjadi sebendel dokumen inilah yang kita ajukan untuk kita klaim angka kreditnya ke LAN kayak gitu ketika periode penilaiannya gitu. Nah, di LAN tuh di perkalaan tuh juga disebutkan bahwa dokumen yang kita buat itu harus orisinil. Dalam artian harus benar-benar bukan plagiarisme kayak gitu kan. Nah, itu pun kita buktikan dengan ada semacam surat pernyataan.
ini ya dokumen yang menyatakan bahwa dokumen policy brief tadi yang emang benar-benar karya kita pribadi yang kita cantumkan dengan istilahnya kayak surat pernyataan bahwa dokumen saya pribadi tidak ada unsur plagiarisme kayak gitu. Nah, jadi beberapa dokumen tadilah yang menjadi output, berikut juga dokumen pendukungnya ketika kita mengklaim angka kreditnya. Dan kalau misalnya teman-teman ataupun Bang Coki serta Mas Bobi perhatiin, semua itu sequence, dimulai dari surat tugasnya tertanggal kapan, kemudian dokumen penyampaiannya tertanggal kapan, kemudian pemanfaatannya tertanggal kapan, sampai ke dokumen pernyataan orisinalitasnya tertanggal kapan. Gitu sih kalau dari Yulia. Mungkin Darto bisa nambahin. Lengkap Jul. Jadi Emang kalau kayak saya gitu sih. lihat tuh, silakan. Enggak, Mas lanjut. Kayak gitu Oh, kayak yang disampaikan kalau Yul, Bang. saya tangkap tuh jadinya bukan berarti kan banyak yang ngomong bahwa wah surat tugas langsung jadi nilai, kita bikin laporan langsung jadi nilai. Bukan seperti itu ya, tapi kita harus merekayasa lagi ya. Surat tugas itu sebagai bagian dari eh, rekayasa sequence untuk mendapatkan poin ya, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau Mas Mungkin Bobi Mas masih ada Coki, lanjut sedikit? mungkin Ya, Mas Coki silakan. pertanyaan sedikit lagi. Bertanya kepada Bapak Ibu narasumber, untuk telaah staf itu dikerjakannya individu atau secara berkelompok dengan tim kerja seperti itu? Terima kasih. Oh iya, silakan. Ya kalau dari Yulia gini Mas Bobi, ketika kita ngomongin analis kebijakan pasti pola pikir kita tercantum pada angka kredit. Nah di situ tuh cara mulai berpikirnya. Mas Bobi mau mengklaim angka kredit ini sendiri, artinya membuat output sendiri atau mau bekerja sama. Resikonya ketika bekerja sama maka Mas Bobi harus rela ngebagi angka kreditnya kayak gitu. Jadi dibalikin ke diri pribadi. Ketika pengen bikin output A, mau kerja sendiri artinya nanti klaim angka kreditnya full sendiri, atau bekerja sama dalam artian resikonya dibagi-bagi rata kayak gitu. Kayak misalnya policy brief rata kita sama teman-teman itu bikinnya sendiri karena kita mengharapkan dokumen itu kita klaim sendiri dengan angka maksimal 10 kayak gitu. Tapi bisa juga dibikin berdua ataupun bertiga, tapi resikonya tadi angka kreditnya dibagi kayak gitu. Jadi misalnya satu dokumen yang harusnya kalau sendiri itu 10, ketika bertiga maka ya harapannya cuma dapat 3 nih dari masing-masing orang. Kayak gitu sih. Oke, terima Baik, kasih. terima kasih Bu. Iya, Ya, kemudian Mas Dandi angkat tangan. Silakan Mas Dandi, pertanyaannya. Halo, Mas Dandi? Atau bisa share dokumen? Oh, oke, nggak bisa ngomong. Oke, Mas Sakti, saya ngeliat sebelum Mbak Risa, mungkin Mas Sakti ada pertanyaan tadi yang udah angkat tangan duluan. Silakan Mas Sakti. Ada dong, acaranya keren banget soalnya. Jadi terima kasih Bang Coki, Mbak Yulia, Mbak Putri, Mas Darto atas diskusi yang menarik. Sebenarnya kalau bisa dibilang tuh kita sekarang ini teman-teman di kantor Mengko tuh harusnya apa ya, bersyukur ya karena ada teman-teman yang memang sudah lebih dulu melalui jalan yang penuh dengan hutan belantara ini. Ini kan kalau misalnya kita bayangin ya Bang Coki ya, maksudnya kita kan kayak berdiri di depan hutan itu, yang kita tuh nggak tahu tuh di depan kita tuh ada apaan. Karena benar-benar barang yang namanya jabatan fungsional ini bagi beberapa orang tuh mungkin masih sesuatu yang baru. Nah, bersyukur kita punya teman-teman yang dalam tanda kutip seumuran, jadi kita bisa tanya-tanya banyak. Mungkin kalau misalnya teman-temannya itu beda umur atau gimana kan kita jadi apa ya, jadi sungkan, jadi segan segala macam. Beda kalau misalnya diskusinya seolah-olah seumuran kayak gini, kita jadi bisa enak nanya macam-macam. Nah, apa namanya, saya mau coba elaborasi beberapa hal tadi. Tadi sebenarnya Bang Coki kan udah sempet nyinggung beberapa poin ya. Tapi saya tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya yang pertama. Tadi kan kalau misalnya Mbak Putri dan Mbak Yulia sempat sampaikan, sebenarnya kan ada tadi kayak pernyataan bahwasanya ini nggak plagiat segala macam. Sebenarnya output dari teman-teman Japung nanti itu ada nggak sih pemeriksaan dari sisi kualitas? Artinya apakah sekedar untuk memenuhi bentuk output yang
harus ada komponen-komponen ABCD. Cuman dari sisi kualitas itu mungkin nggak diperiksa, itu satu. Yang kedua, pertanyaannya adalah kalau tadi Mas Darto sempat sampaikan bahwasanya kalau dalam waktu 12 bulan kita sudah menyelesaikan pekerjaan atau output kita di bulan ke-9, maka hitungannya di 9/12. Jadi kalau saya boleh tanya, artinya sebenarnya di sini tuh kita nggak bisa balap-balapan ya. Artinya mungkin gini, saya sama Bang Coki nih, kita satu unit. Saya ambisius, wah ini harus tahun depan naik golongan misalnya, atau 1,5 tahun naik golongan. Wah saya kerja mulu nih, tiap hari kerja gitu. Terus Bang Coki santai. Nah itu berarti sebenarnya kita nggak bisa dalam kondisi yang demikian ya, karena pada akhirnya satu sama lain harus saling menunggu dan bekerja ya udah sesuai dengan ritmenya aja. Itu aja sih Bang, dan teman-teman yang lain. Makasih Bang. Oh, makasih Pak Sakti. Oh, itu jadi lebih kayak masukan ya pertanyaannya kalau gitu ya. Tapi memang itu jadi saya tadi mikirin juga itu kalau misalnya kita udah selesai di bulan ke-9, rugi dong kalau gitu karena 9/12 itu. Jadi bener juga masukan Mas Sakti, justru Mending santai aja kolaborasi. kan sampai bulan Iya, 12 kan. kolaborasi horizontal tuh penting sekali ternyata gitu. Nggak bisa wah terlalu ambisius satu orang gitu. Nah, mungkin admin bisa tolong Mas Dandinya di unmute, saya nggak ada kemampuan untuk melakukan hal itu karena halo Mas Imam. Sudah Mas, udah di ask to unmute. Mas Oh, Daninya bisa nggak untuk nge-unmute sendiri? coba tes Mas Dandi. Nggak Nggak bisa. bisa. Waduh, Nggak bisa. gimana ya? Soalnya kita Di, nggak di, nge-lock siapa-siapa untuk di di mute. di chat aja dulu kali ya Mas Dandi. Sambil nunggu pertanyaan Mas Dandi, saya ke Mbak Risa dulu deh. Mbak Risa silahkan, apa ada pertanyaan atau gimana? Halo, iya terima kasih nih Bang Coki. Saya mau nanya, jadi kalau tadi nyambung dari pertanyaannya Mas Bobi, itu kan berarti nota dinas itu nggak bisa diklaimkan ya, dalam artian itu harus di-create lagi ya, dalam bentuk misalkan telahan staff atau policy paper gitu ya. Karena kan misalkan nih sebagai contoh, saya besok nih ada undangan rapat nih, saya disuruh menghadiri rapat gitu, berarti saya harus bikin double ya, dalam artian nota dinas laporan rapat yang seperti biasa ke ASDEP, ke pimpinan. Nah, terus habis itu saya harus bikin lagi nih telahan staff lagi untuk bisa diklaimkan jadi angka kredit. Begitukah sepemahaman saya tadi? Itu tadi pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kita kan juga biasanya bikin surat undangan, kemudian kayak bikin surat juga mungkin ke instansi lain, bikin notulensi. Nah, kayak gitu bisakah itu diklaim jadi angka kredit, ataukah yang bisa diklaimkan hanya dokumen yang ada dalam perkalan itu yang kayak tadi memo kebijakan dan sebagainya? Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga, bisa sharing nggak ya tips atau strategi nih gimana caranya untuk bisa mencapai target angka kredit setahun gitu, karena kan kita baru ya, kita belum ada gambaran. Kalau kayak kami nih yang muda kan 25 nih minimalnya. Nah itu gimana sih cara kita mencapai target dalam setahun gitu? Kita harus bikin kayak berapa dokumen biar bisa tercapai, terus kira-kira strateginya sama. Kalau seandainya tadi terkait sama pertanyaan saya yang pertama harus berupa dalam telahan staff, berarti misalkan kalau itu kita milih-milih berarti ya, misalnya nggak semua nota dinas laporan rapat kita ubah jadi telahan staff, karena kan ya itu juga butuh waktu kan ya untuk meng-create jadi telahan staff atau policy paper. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Risa. Oh, itu pertanyaan ketiga menarik banget tuh soal tips and trik strategi untuk mendapatkan angka kredit tuh saya juga pengen tahu. Saya mungkin sedikit nambahin pertanyaan pertama itu terkait apakah nota dinas itu tidak bisa menjadi angka kredit, harus direkayasa. Saya lebih ke apakah internal Kemenko mulai mengubah nota dinas menjadi istilahnya policy memo, policy brief, dan policy paper. Karena daripada kita kerja double kan,
mendingan Iya satu aja benar. gitu kan. Nah, Mending satu. Kalau misalkan heeh. pimpinan tetap ke pimpinan nota dinas, sedangkan ke angka kredit beda lagi kan, Iya akan jadi tanggung kerja gitu 2 kan. kali. Iya. Heeh, ya. Gimana kira-kira Mbak Putri, Mas Darto, Mbak Yulia, silakan kalau bisa menjawab. Dimulai dari siapa? Mungkin gantian deh Mbak Yulia, terus coba Mas Darto, coba mungkin Mas Darto ada masukan nggak terkait pertanyaan-pertanyaannya Mbak Risa tadi? Mungkin gini Mbak, bisa disiasati sebagai kayak dokumen yang kita bikin itu udah langsung dalam format yang kayak misalnya polisi memo gitu ya. Nanti depannya nota dinas, jadi penyampaian ke pimpinannya lebih formal, tetap nota dinas, tapi memang ada polisi memo yang bisa kita kreditkan juga. Mungkin bisa diakalin langsung kayak gitu sih itunya. Cara penyampaiannya gitu. Jadi nggak perlu convert 2 kali kerja gitu. Misalnya kerja bikin yang nota dinas isinya badannya tuh isi laporan kita ke pimpinan. Terus habis itu bikin lagi nota dinas yang untuk nyampein telahan start kita ke pimpinan lagi kayak gitu. Jadi kayak langsung aja mungkin bisa bikin nota dinas, tapi nanti lampirannya adalah lampiran yang itu hasil analisisnya itu kayak gitu langsung outputnya. Mungkin bisa diakhiri langsung gitu aja sih gitu. Jadi kitanya aja yang ngubah formatnya, mungkin bisa gitu, menyesuaikan dengan yang ada di perkalan gitu biar nggak double kerjanya lagi. Kayak nota dinas pengantar aja gitu ya, tapi isinya tuh Ya betul memo, polisi brief ya. atau polisi paper. Oh, oke. Top pimpinan juga akhirnya kan tahu tuh yang kita sampaikan kan, maksudnya isinya kan tetap sama, cuma memang beda baju aja kayak gitu kan. Mungkin kalau tips tadi sebetulnya pertanyaan nomor 3 tuh yang menarik itu kan salah satu tips and tricks juga tuh, apa nota dinas pengantar tapi sebetulnya isinya polisi memo atau telahan staff yang kita telah bikin sesuai dengan peraturan. Ada tips and tricks lain nggak kira-kira? Kok di mute Mas Darto? Wah, parah nih adminnya. Oh enggak, saya salah pencet. Apa namanya? Yang ini ya tips and trick untuk gimana maksudnya biar nggak ini ya Mas, maaf tadi agak kepotong sebentar. Halo? Ya, halo. kedengeran kok. Oh iya ya. Untuk yang tadi ya mungkin itu sih kayak tips and trick untuk biar angka kreditnya optimal. Sebenarnya yang pertama dibuat perencanaannya dulu nih dalam 1 tahun. Kira-kira dalam 1 tahun kita butuh angka kredit berapa, terus itu bisa kita capai dari output yang apa aja. Mungkin saya coba share screen sedikit ya. Saya nggak bisa share screen, boleh minta tolong di enable dulu Mas Imam. Mas Imam Darto itu kayak ini ya, Imam Darto. Oh iya. Belum bisa ya? Udah atau kan? nggak apa-apa Udah. dijelaskan di sana aja. Oh bisa, oke. Ini kelihatan kah share screen saya? Tidak. Nah ini tadi sebelumnya kami nyiapin ini sih, cuma ya kayaknya nggak perlu amat ya karena sifatnya santai gitu. Ini justru perlu ini Mas. tadi mau dikasih lihat ini. Ini tadi udah saya share juga di apa namanya di chat ya. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan bisa download di situ. Mungkin tips yang pertama ini dulu nih. Jadi kita harus pahami dulu misalkan dalam setahun kita perlu capai itu berapa. Misalkan kalau teman-teman atau biasanya kan kalau yang penyetaran kan ada di muda atau madya kan. Berarti kan setahun butuhnya sekitar 25 atau 150% dari 25, which is 37,5 kan kalau maksimalnya gitu kan. Nah, dari situ itu terus di sini juga harus ada pelatihan advokasinya nih kalau misalkan dari 3D mau naik ke madya gitu kan. Nah, itu harus ditata dulu perencanaannya dalam setahunnya gimana kayak gitu kan. Misalkan kalau untuk yang akam muda dalam 1 tahun itu misalkan bikin pelatihannya misalkan ada 2 buat menuhin syarat untuk naik ke madyanya itu misalkan kalau sini saya ngasih ilustrasinya bikin 2 kali pelatihan misalkan atau ikut 2 kali pelatihan. Yang pertama ikut pelatihan advokasi kebijakan yang udah pasti karena ini untuk naik ke jenjang selanjutnya, jadi ini harus dipenuhi dulu. Terus yang selanjutnya diklat yang bebas itu mungkin bisa buat nambahin kompetensi teman-teman karena kan kita nggak mungkin jadi analis kebijakan kompetensinya masih di situ-situ aja gitu kan. Kita perlu mungkin kalau tahun lalu teman-teman di unit bagian analisis kebijakan tuh bikin kayak diklat visualisasi data kayak gitu, itu kan membantu juga dalam bikin policy brief dan sebagainya output kita gitu. Kemudian untuk yang unsur kajiannya bisa dipenuhi dalam
dalam setahun tuh bikin 3 policy brief kayak gitu. Itu kan kalau 3 kali 10 kan udah 30 tuh kalau misalkan asumsinya nggak ada potongannya gitu, administrasinya bisa dipenuhi secara lengkap. Terus karena harus ada unsur pengembangan profesinya, berarti harus ada buku pedoman bikin 1 orang 1 gitu. Kalau kemarin teman-teman tuh macam-macam banget buku pedoman kebijakannya gitu. Terus bisa ikutan 1 atau 2 waktu bersama, sama seminar minimal ikutan 2 sampai 3 kali. Nah itu insya Allah 37,5-nya bisa kena tuh. Jadi udah dengan kegiatan dan output yang ini dalam setahun itu bisa banget dari AK muda ini bisa dapat maksimal 37,5 kayak gitu kurang lebihnya sih. Kalau nanti yang madya itu tinggal main kuantitas aja, misalkan di policy briefnya berarti harus lebih banyak lagi kayak gitu. Karena di sini kan minimalnya kan 37,5 nih, berarti maksimalnya di sini adalah minimalnya di madya kan. Berarti nanti untuk mencapai maksimalnya di madya ini tinggal ditambahin lagi kuantitasnya biar kena ke maksimalnya kayak gitu. Sama ini ada pelatihan AK lanjutan nih untuk naik ke utama kan gitu. Jadi ini harus dipenuhi juga kayak gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat untuk naik ke jenjang selanjutnya juga selain dari angka kreditnya itu berapa kayak gitu. Itu sih mungkin sama ini pilihan output yang mungkin kalau di Kemenko yang bisa optimal, maksudnya nggak terlalu banyak effort tapi angka kreditnya lumayan. Kalau contoh dari kami biasanya policy brief. Kalau ini mungkin di Kedeputian sering banget kan Monef gitu, jadi bisa bikin laporan hasil pemantauan Monef ini. Jadi bentuknya misalkan kalau habis Monef jangan diserahkan ke pimpinannya dalam bentuk ND, tapi langsung dicoba dibentuk dalam laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini, tapi depannya mungkin dikasih ND penyampaian ke pimpinan. Jadi ND penyampaian ke pimpinan itu kayak sekedar formal untuk penyampaian ke pimpinannya, ntar lampirannya ada outputnya bentuknya ini gitu. Terus kalau teman-teman disuruh bikin presentasi, pidato, atau ceramah ini kan sering banget nih. Mungkin kalau di bagian fasilitasi penyiapan naskah kan ini jadi sehari-hari ya, mungkin sehari bisa 3 sampai 5 acara yang bikin presentasi kayak gini kan, atau bahan speech kayak gini. Apalagi sekarang taping kan jadi banyak banget. Nah ini bisa banget dikreditkan gitu. Terus jangan lupa juga dokumen administrasinya. Tadi note-nya kayak yang tadi saya sampaikan atau teman-teman yang lain sampaikan tadi, jangan nunda, karena nanti pasti kalau nunda nanti akan repotnya di akhir dan akan kececer. Misalkan hilang entah kemana udah nggak tahu tuh, padahal di awal ada gitu. Nah, nyari-nyari nggak temu, nanti itu text time lagi jadi chaos sendiri di akhir-akhir ketika mau penilaian pengajuan dupaknya kayak gitu. Terus yang keempat ini biasanya sih kalau saya pribadi bikin kayak spreadsheet gitu sih. Misalkan di bulan ini saya bikin apa gitu, terus dokumen administrasinya udah lengkap atau belum kayak gitu. Terus kalau misalkan yang di 1 unit, kalau kemarin kita di bagian list kebijakan, kita karena dalam 1 unit itu kan pada bikin policy brief semua, outputnya kan policy paper semua kayak gitu kan. Jadi dalam 1 tahun itu kita bikin kayak 1 Excel bareng-bareng, yang nanti kalau orang sudah habis bikin policy brief, dia input tuh di situ, dia policy briefnya nomor berapa, terus di bulan apa, yang nulis siapa sama siapa, atau misalnya sendiri siapa, terus judulnya apa, temanya apa, kayak gitu. Jadi rapi, jadi nggak ada yang overlapping juga antar satu sama lain. Terus yang inti terakhir, jangan bosan-bosan buat ngecek peraturannya, sama mau ngeluangin waktu buat nulis sama terus belajar sih sebenarnya, karena analis kebijakan tuh pasti dituntut untuk nulis, dituntut untuk ngasih insight-insight baru kayak gitu kan ya. Nggak harus insight baru sih, mungkin maksudnya dari referensi yang lain kita sampaikan ke pimpinan gitu. Jadi harus mau baca, harus mau nulis kayak gitu sih intinya. Ini terkait yang periode pengajuannya. Terus kalau kita kan kalau sampai madya golongan 4A umumnya masih di tim penilai instansi. Kalau misalkan yang udah madya golongan 4B ke atas sampai utama itu dia penilaiannya ada di LAN gitu kan. Ini mungkin contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa scan aja yang di sini, di QR code ini nih, nanti itu ada contoh-contoh yang sudah pernah kami buat dan sudah rata-rata sudah publish sih, sudah dinilai juga. Nanti kami mungkin yang belum lengkap di sini dokumen kelengkapannya kali ya, nanti kami coba kasih contoh format dokumen kelengkapannya kayak surat tugas, tadi surat pemanfaatan
pimpinan kayak gitu-gitu, nota dinasnya gimana kayak gitu, ntar kami sampaikan di situ juga. Kurang lebih itu sih Bang Coki. Oke, makasih banyak. Wah, komprehensif banget Mas Darto eh, jawabannya. Untuk pertanyaannya Mbak Risa tadi itu, Mbak Risa kira-kira udah cukup atau gimana? Tapi mungkin kita lanjut ke pertanyaan masih dulu masih ada dua orang yang mau tanya, cuman eh, mungkin langsung ke Mas Dandi dulu deh. Sebelum ini Mas Dandi silakan. Iya, makasih banyak Mas Coki atas kesempatannya. Silakan. Sorry tadi kayaknya ada trouble, jadi nggak Hmm, bisa di-unmute. oke. Menarik banget tadi yang disampaikan oleh Mas Darto, Mbak Putri, dan juga Mbak Yulia ya. Saya cuma minta mungkin mohon perkenan nanti Mbak Yulia atau Mas Darto ataupun Mbak Putri, kalau nanti ada waktunya mungkin nanti melalui Kabit Proktakel ya di Deputi 6, Mbak Yulia atau Mas Darto dan juga Mbak Putri bisa menjadi narasumber kami gitu loh untuk menyampaikan wawasan yang sudah diterima, yang sudah ada ya, yang sudah teman-teman ataupun pengalaman yang sudah dilakukan oleh teman-teman JFAK di kantor Menko gitu loh. Karena kan memang kalau kita dapat seminar ataupun yang sering diadakan oleh teman-teman di SDM itu kan sepertinya teman-teman dari LAN kan nggak speak frankly tentang gimana sih ruwetnya JFAK ini atau pengumpulan angka kredit juga gitu kan. Terus nggak clear hal-hal apa saja yang harus antisipasi, kemudian hal-hal apa saja yang menjadi keruwetan di dalamnya. Nah ini kan teman-teman udah ngalamin nih. Alangkah lebih baiknya kalau informasi itu bisa langsung kita terima sehingga kita bisa tahu nih kendala-kendala apa yang akan kita hadapi ke depan sehingga itu bisa kita mitigasi secara lebih dini gitu loh. Nah itu satu. Terus kemudian kalau terkait dengan nota dinas tadi ya, berarti itu hanya pengantar ya sifatnya ya. Nota dinas itu ya, nggak ada yang sifatnya, kalau kita kan biasanya nota dinas itu berisi sekaligus telaan staf ya. Biasanya umumnya kan seperti itu ya kalau kita secara ini ya, secara lebih general saat ini gitu sebagai struktural. Tapi ini kayaknya hanya sebagai pengantar saja ya nota dinas itu, dan nanti dokumen intinya justru malah lampiran dari nota dinas tersebut ya yang akan diklaim sebagai angka kredit tersebut ya. Terus yang terakhir kalau boleh yang dokumen-dokumen tadi boleh di-share ya ke kami biar nanti bisa kami jadiin bahan pelajaran lah. Jadi buku saku mungkin ya, jadi buku saku kami yang baru gitu loh, buku panduan kami. Mungkin itu aja Mas Coki dari Oke. saya. Nanti mohon perkenan Mbak Putri, Mas Darto, dan juga Mbak Yulia kalau boleh nanti saya coba usulin ke Kabit Proktakel kami untuk mengundang Mbak dan Mas sekalian untuk jadi narasumber. Mungkin barangkali juga bisa diklaim sebagai angka kredit ya. Harapannya kan juga gitu ya. Mungkin itu dulu, makasih banyak. Oke, makasih banyak Mas Dandi. Saya juga kepikiran hal yang sama jadinya gara-gara di trigger Mas Dandi. Bener tuh, kayaknya bisa dikirim ini setiap kedeputian Mas Darto, Mbak Putri, sama Mbak Yulia karena memang betul seperti yang dibilang Mas Dandi tadi, kalau narasumbernya terlalu tinggi atau terlalu apa tuh kadang-kadang kurang jejak gitu untuk contoh langsung itu seperti apa sih. Kalau gini jauh lebih clear gitu, lebih enak gitu. Dan kalau misalnya form-form kecil kayak khusus di Deputi 6 atau Deputi 5 atau Deputi 4 itu saya juga setuju tuh. Saya juga mau segera mengusulkan. Kemudian kalau untuk yang nota dinas tadi mungkin saya dikoreksi aja kalau misalnya salah, ya saya tangkap itu jadi semacam strategi supaya nggak kerja dua kali. Jadi kita tetap format nota dinas jalan, tapi format yang untuk mencapai angka kreditnya juga jalan. Jadi nota dinas itu hanya sebagai nota dinas pengantar, tapi isinya tuh telahan staff atau policy brief atau policy memo gitu, nggak langsung tertuang dalam nota dinasnya. Nggak tahu ya, mungkin diperbaiki aja sayanya. Kemudian untuk eh, poin yang ketiga tadi apa Mas Dandi tadi poin yang ketiga saya agak lupa. Minta di-share aja Mas yang Oh bahan-bahan iya, itu. ada itu di chat itu kan juga ada untuk dokumen-dokumennya ada di barcode di dalam Boleh dikirim PDF-nya ulang nggak? itu. Tadi soalnya saya live meeting biar bisa ke unmute Oh oke gitu. oke. Iya. Oke nanti dikirim ulang aja kali ya sama Mas Imam atau sama Mas Darto aja langsung admin. Siap. Makasih Kalau banyak. gitu kira-kira mungkin pertanyaan sedikit aja itu yang soal nota dinas itu benar ya? Itu hanya strategi lah istilahnya gitu. Benar gak? Mas Darto tadi itu atau Mbak Putri atau Mbak Yulia? Oh iya Izin itu. Bang Coki. Ya silakan Mbak Putri.
Nanti Mas Darto mungkin bisa melengkapi ya. Jadi memang benar bahwa nota dinas itu sebenarnya kalau untuk hasil kerja analisis kebijakan itu hanya sebagai pengantar begitu. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk telahan staf misalnya itu bukti dukungnya itu adalah surat atau nota dinas penyampaian telahan staf kebijakan kepimpinan. Tidak hanya telahan staf saja Bapak dan Ibu, tapi juga di produk lain ya, seperti misalnya naskah akademik, kemudian ada apa tadi policy brief dan policy paper, tentunya juga ada nota dinas, kemudian policy paper gitu, ini juga ada nota dinasnya kayak gini. Jadi memang nota dinas itu pada dasarnya adalah hanya sebagai pengantar kalau untuk apa namanya JFAK, kira-kira seperti itu. Dan tadi saya juga iseng-iseng membuka ya Bapak dan Ibu Permenko 17 tahun 2020 tentang tata naskah kedinasan. Di sini contoh format nota dinasnya itu adalah memuat laporan, pemberitahuan, arahan, peringatan, saran, pernyataan atau permintaan berupa catatan ringkas terhadap suatu masalah. Tentu saja ini kita semua sudah paham ya Bapak dan Ibu ya, kira-kira seperti ini gitu. Namun saya tidak tahu ya apakah dengan peraturan yang ada sekarang itu kita bisa langsung mengklaim nota dinas itu sebagai suatu output, mengingat di perkalannya itu sendiri nota dinas itu hanya sebagai bukti dukung. Kira-kira begitu sih Bang Coki dan Bapak Ibu. Jadi untuk lebih amannya memang nota dinas itu bisa diberikan rekomendasi atau analisis atau apa begitu kan ya, biar tidak 2 kali mungkin bisa. Tetapi kita mungkin perlu berdiskusi nih kepada pimpinan gitu, apakah nota dinasnya betul-betul diperlukan sampai ada unsur-unsur seperti itu gitu. Jika pimpinan menghendaki demikian, misalnya oh ya udah disesuaikan aja, mungkin kita perlu bersurat kepada bagian Biro Hukum untuk ininya ya, untuk memperbaiki atau memberikan saran terkait dengan tata naskah kedinasan. Yang kedua, itu tadi juga dari perkalannya itu sendiri, itu nota dinas itu hanya sebagai bukti dukung gitu. Jadi memang saya tidak tahu apakah ini kalau kita ketengan gitu nota dinas saja itu apakah bisa diklaim, kira-kira seperti itu sih gitu. Mas Darto mungkin silahkan kalau menambahkan. Iya, karena karena sepanjang saya tahu kalau nota dinas doang nggak bisa jadi angka kredit sih Mas, mungkin karena nggak tahu sih kenapanya ya, tapi karena itu akhirnya lebih baik, maksudnya kalau bisa sih dikomunikasikan juga ke pimpinan kalau nanti ke depannya nota dinas itu kayak sebagai surat pengantar dari kita AK kepada pimpinannya gitu, kayak izin laporannya, tapi isi laporannya atau memo kebijakannya atau telahan stafnya nanti di lampirannya. Mungkin bisa kayak gitu sih nanti strateginya, biar nggak kerja 2 kali. Jadi sayang aja gitu. Meskipun cuma kayak bisa kita lakuin dengan kopas ngubah format, tapi kan kalau kerjaannya banyak dan itu sifatnya reguler harian kan jadi PR juga ya nantinya ke depannya. Kayak gitu sih. Sama sekalian mau nambahin yang terkait dengan narsum, mungkin kalau di Deputi 6 udah ada Imam tuh Mas Dandi. Imam. Mas Imam malu-malu itu. Iya itu, Imam juga udah banyak lah, maksudnya itu kan angkatan kita juga ya, Imam itu pengalamannya juga udah banyak dari awal gitu kan. Itu Imam sama Mas Angga ya, kalau nggak salah kalau di Deputi 6 ada Mas Angga sekarang. Mas Angga tuh sebelumnya malah jadi bertugas di STP ya, sekretariat tim penilai di kantor kita gitu. Jadi beliau juga bisa tuh yang kayak verifikasi dokumen, nah beliau juga tahu tuh sebenarnya teknisnya ya gitu. Kalau saya kemarin enggak gitu. Jadi mungkin dia lebih praktikal lagi tuh kalau untuk penilaian gitu, pengetahuannya daripada saya. Oke, sorry. Ini saya udah diperingati oleh admin, waktunya tinggal 5 menit lagi. Sebetulnya masih ada pertanyaan ke saya nih, direct message ini Mas Hamzah. Kira-kira masih ada waktu nggak ya kalau sekedar nanya singkat aja? Mas Hamzah bisa langsung nggak? Halo? Cek. Yo, langsung aja Mas Hamzah, to the point-nya aja karena cuma ada 5 menit lagi. Tes. Thank you. Ya, terima kasih teman-teman semua. Hidup Jafung. Apa namanya? Iya, mau nanya sih sebetulnya tadi udah nanya juga ke Yul ya, cuma
biar lebih clear juga gitu ya, nanya ke senior-senior Jafung nih, gimana sih sebetulnya terkait kebutuhan diklat? Karena kan kita tahu lah ada kalender diklat di SDM, tapi memang diklatnya ruang lingkupnya hanya itu saja ya. Artinya mungkin karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya gitu ya. Apakah ada tips-tips untuk kita bisa mengoptimalkan anggaran, kan sekarang ada anggaran dukungan kedeputian dan seterusnya gitu ya, supaya kita bisa lakuin mungkin cross kas depan di internal deputi atau bahkan cross kedeputian berdasarkan isu yang saling beririsan. Pertama itu. Terus kedua, menurut pengalaman teman-teman senior JFHK, gimana sih pelaksanaan diklat yang lebih efektif gitu? Apa bisa dikombinasikan dengan kegiatan rutin substansi lainnya gitu? Misal kita ada sosialisasi, FGD dan seterusnya, katakanlah di luar kota seperti itu, di Jogja misalnya atau di Surabaya gitu kan ada UGM misalnya kalau di Jogja, di Surabaya misalkan ada UNER gitu, apa kita bisa link and match gitu di hari kedua atau seperti apa gitu dengan kegiatan rutin kita, tapi tetap ada bobot yang memang bisa meningkatkan kompetensi dan sekaligus bisa menunjuk angka kredit kita. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung dijawab aja oleh narasumber-narasumbernya berhubung waktu tuh udah mepet banget. Silakan. Ya, saya. Udah saya. Monggo, Mas Agus. Nanti tambahin ya teman-teman terkait kemarin di kita untuk karena kan memang waktu di kayak memang terbatas sih Mas ya gitu ya, kayak itu diklatnya isinya pasti yang udah ada dan akan makan anggaran banyak kan pasti latsar tuh. Ya, latsar. Terus kalau di angkatan kami kemarin yang diklat calon analis kebijakan gitu kan. Nah, akhirnya akan agak sulit untuk mengajukan diklat baru ke SDM. Nah, kemarin akhirnya kami di Biro Perencanaan tuh difasilitasi sama kepala bironya. Jadi karena kami dari pertama ke muda itu butuh diklat yang kepenulisan. Kemarin akhirnya kami didiklatkan kepenulisan itu 2 kali. Yang pertama kerjasama dengan Undip di Semarang, yang kedua bekerjasama sama UGM. Yang pertama itu diklatnya polisi brief atau polisi paper ya? Polisi brief. Yang kedua diklatnya polisi paper kayak gitu. Nah, itu nanti bisa diklaim selama ada sertifikatnya. Jadi penyelenggara diklatnya itu yang kita kerjasamakan itu yang kayak tadi Undip sama UGM itu ngeluarin sertifikat, itu bisa kita klaim sebagai angka kredit dan bisa jadi syarat buat dokumen kita untuk naik pangkat naik jabatan dari yang analis kebijakan pertama ke muda kayak gitu sih. Mereka kalau misalkan memang agak sulit ke SDM, tapi kayaknya kalau misalkan bentuknya semua sekarang udah jadi analis kan kebutuhan diklat untuk ke jenjang berikutnya ini sih gitu Mas. Jadi harusnya di SDM sendiri juga kurang tahu, cuma terakhir kali ngomong sama Mas Dandi di SDM itu katanya memang nanti akan lagi untuk diklatnya gitu. Cuma mungkin dari masing-masing unit kerja dikasih kan kebutuhan diklatnya gitu sih harusnya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan? Kalau dari aku paling nambahin yang terkait ini tadi Mas, kayak merger diklat gitu kan ya. Dengan kegiatan yang sifatnya misalnya kita nyelenggarain satu FGD di tempat mana, terus kemudian sisa harinya kita lakukan diklat. Nah, sebenarnya itu agak tricky sih Mas, karena kalau menurut pengalaman kami, output yang kita kegiatan yang pengen kita laksanain itu dia tuh kekunci sama dokumennya, dokumen administrasinya. Kayak misalnya ST itu pertama dia harus berbunyi tuh kalau kita ST-nya terkait dengan pelatihan kayak gitu. Jadi ketika once melakukan pekerjaan yang sifatnya campuran antara FGD plus juga pelatihan, itu berarti akan bermasalah di dokumen administrasinya, kecuali mau ada split atau gimana gitu. Nah, yang kedua, selain masalah administrasi surat tugasnya, balik lagi ke tadi, walaupun dia bisa dilaksanakan dalam implementasinya jalan aja nih, misalnya Senin sama Rabunya itu kegiatan FGD, kemudian Kamis dengan Jumatnya kita lakukan diklat, itu bisa secara implementasi, cuma secara dokumen administrasi, nah itu yang mesti kita jagain. Pertama dari ST-nya itu pasti akan ada trouble karena ST-nya harus berbunyi diklat. Yang kedua juga harus ada sertifikatnya kayak gitu dari sisi setelah kita melakukan kegiatannya. Nah mungkin itu sih yang perlu diperhatikan ketika ada wacana pengen memerger satu waktu untuk 2 kegiatan.
Mungkin itu kalau tambahan aku terkait dengan pertanyaan dari Mas Hamzah tadi. Oke, berhubung waktu sudah dibatasi oleh admin sampai 17.45 sudah selesai, Mbak Yuliani juga mungkin mau sholat atau mau langsung pulang juga, kasihan masih di kantor. Kita sudahi dulu mungkin acara ini. Terima kasih buat semua peserta dan buat para narasumber. Wah, ini saya jujur waktu sebelum acara ini kayaknya wah depan tuh gulap gulita gitu. Benar-benar wah ini bingung nih gimana caranya. Karena mungkin banyak kekhawatiran, banyak dengar gosip, desas-desus segala macam. Tapi berkat acara ini saya jadi agak lebih plong rasanya bahwa ternyata ada tujuannya gitu, bahwa ternyata itu untuk supaya kerja tuh juga lebih jelas, supaya lebih produk keluarnya juga lebih bagus gitu segala macam. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu acara kita hari ini bincang santai. Semoga kita bisa ketemu di bincang santai lainnya. Terima kasih untuk para narasumber dan juga para peserta. Selamat sore.